Dua Batu. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terlindungi dari wabah pandemi COVID-19 ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh warga Audam di acara Bulan Bahasa SMA Negeri 2 Batu. Yes, dan tak lupa kembali lagi bersama kita berdua, bersama saya Ramza Samsuria Suyut dan rekan saya Dia Eva yang akan menemani acara Bulan Bahasa pada tahun ini di SMA Negeri 2 Batu. Yes, kita kembali lagi untuk menemani acara ini mulai dari awal hingga akhir. Nah, pada tahun ini Bulbas di SMA Negeri 2 Batu agak berbeda loh. Nah, karena di era new normal ini kita mengadakan Bulan Bahasa secara daring. Yes, bener banget, gila Eva. Karena biasanya kita bisa melihat dari tahun-tahun sebelumnya Bulan Bahasa yang bisa dilaksanakan secara tatap muka. Mereka mempersiapkan mulai dari awal persiapan hingga geladi bersih itu bisa dilaksanakan secara tatap muka. Namun pada kesempatan kali ini karena di era new normal kita harus tetap mematuhi protokolnya, yaitu melalui media daring atau online. Nah, bener banget Kak Ramza. Kan COVID-19 ini tuh nggak kita sangka-sangka ya. Yes, benar. Kan ini kan seluruh dunia. Yes. Makanya kita mengadakan Bulan Bahasa secara daring gitu. Yes. Tapi kita harus memahami keadaan ini karena hal tersebut, karena ini tidak menimpa kita saja yang ada di Indonesia, karena ini seluruh dunia. Jadi kita harus memaklumi dan bisa kita laksanakan melalui media daring ini. Nah, pada saat pandemi seperti ini, di era new normal ini, kita seharusnya tidak bermalas-malasan ataupun memudahkan semangat kita. Seharusnya malas kita harus terus berkobar dan terus semangat, Kabila. Nah, bener banget Kak Ramza. Kita harus tetap semangat sesuai dengan tema Bulan Bahasa pada tahun ini. Apa sih Kak Ramza temanya? Temanya adalah Aktivitas Akademika SMA Negeri 2 Batu, semangat dalam mengembangkan ekstensi budaya bangsa yang berjiwa karakter kebangsaan. Yeay. Nah, sesuai pada tema Bulan Bahasa pada kali ini, kita harus semangatnya harus berkobar dalam mengembangkan ekstensi budaya Indonesia untuk menumbuhkan jiwa karakter kebangsaan. Nah, sebelum kita ke acara selanjutnya, Yes. mari kita undang Kepala SMA Negeri 2 Batu, Bapak Anto Dwi Cahyono, SPD MM, untuk memberi sambutan sekaligus membuka secara simbolis Bulan Bahasa SMA Negeri 2 Batu. Baik, kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Batu, Bapak Anto Dwi Cahyono, SPD MM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu bersama untuk acara Bulan Bahasa di SMA Negeri 2 Batu, yang mana pada saat ini kita punya tema, yakni Sivitas Akademika SMA Negeri 2 Batu, semangat dalam mengembangkan eksistensi budaya bangsa yang berjiwa karakter kebangsaan. Bulan Bahasa adalah sebuah tradisi di mana kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, yang salah satu tekadnya para pemuda saat itu yakni berbahasa satu, bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Tentunya dengan memperingati Bulan Bahasa ini, kita berharap jiwa-jiwa kebangsaan, jiwa-jiwa persatuan yang berkarakter kebangsaan yaitu Indonesia akan muncul dan tertanam di jiwa-jiwa pemuda-pemudi saat ini, yang dulu dikobarkan pada tahun 1928, tentunya menjadi semangat bagi kita, sehingga pada acara Bulan Bahasa ini kita tumbuhkan lagi semangat-semangat kebangsaan, semangat-semangat persatuan untuk sekali lagi mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari beberapa suku, beberapa agama, beberapa bahasa, beberapa adat istiadat yang beraneka ragam, membentuk suatu Nusantara, yaitu Indonesia Raya.
Untuk itu, dengan acara Bulan Bahasa ini kita berharap karakter kebangsaan dari para pemuda-pemudi pejuang bangsa yang nantinya menjadi penerus dari generasi kita bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia emas, mari kita tingkatkan bersama. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bulan Bahasa tahun 2020 kami buka dengan resmi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 2 Batu, Bapak Anto Dwi Cahyono SPDMM atas sambutan dan pembuka secara simbolis Bulan Bahasa SMA Negeri 2 Batu. Selanjutnya, yaitu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Andes Thohir, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dewan-dewan guru semua, dan anak-anakku semua yang saya banggakan. Dalam kegiatan Bulan Bahasa, marilah kita renungkan apa makna dari Bulan Bahasa itu. Karena sedikit kita ketahui mengenai makna Bulan Bahasa adalah alat untuk pemersatu suatu bangsa. Maka dengan demikian, dengan adanya Bulan Bahasa, maka kita bisa mempersatukan semua suku, ras, bangsa, dan agama. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kepada adik-adik panitia Bulan Bahasa. Tanpa kalian tidak mungkin Bulan Bahasa bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu kami pesan kepada adik-adik semua, jaga nama baik alma mater kalian demi kemajuan SMA Negeri 2 Batu. Sekian sambutan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Thohir selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang telah memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja di Bulan Bahasa pada tahun ini ada beberapa lomba yang akan diikuti siswa-siswi SMA Negeri 2 Batu. Lombanya apa aja sih, Dil? Nah, yang pertama yaitu ada Furosiki. Yang kedua ada poster 3 dimensi digital. Nah, yang ketiga yaitu baca puisi. Dan yang terakhir, sisik molly. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan petunjuk teknis mengenai perlombaan Bulan Bahasa SMA Negeri 2 Batu. Untuk si lomba, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari si lomba Furosiki akan membacakan petunjuk juknisnya. Furosiki adalah budaya Jepang yang mempergunakan selembar kain untuk membungkus benda atau barang bawaan. Petunjuk teknis. Ketentuan umum. Peserta adalah siswa-siswi perwakilan kelas berjumlah 5 orang. Kain dan benda yang akan digunakan disediakan sendiri oleh peserta. Peserta bebas menentukan benda dan kain yang akan digunakan dengan syarat benda yang digunakan bukan benda terlarang seperti minuman keras, narkoba, rokok, dan lain sebagainya. Pelaksanaan berupa membuat video yang berisi penjelasan sekilas tentang Furosiki, memperagakan teknik-teknik dalam membuat Furosiki, peragaan pemakaian Furosiki yang dibuat dalam kegiatan sehari-hari. Video berdurasi minimal 3 menit dan maksimal 10 menit. Video tidak boleh mengandung unsur sara dan pornografi. Format file video adalah MP4 dengan resolusi minimal 480p dan maksimal 720p. Ketentuan khusus. Isi video menjelaskan sekilas atau sedikit tentang Furosiki dan nilai positif penggunaan Furosiki. Lalu baru membuat tutorial karya yang telah ditentukan. Peserta dapat memilih jenis bungkusan yang dapat dilombakan, bisa dipilih dari salah satu fungsi tas di bawah ini. Seperti pertama tas belanja, kedua tas tangan, dan ketiga tas punggung. Untuk kriteria kain berbentuk persegi, bisa bermotif maupun tidak.
Bisa berupa kain katun, sutra, atau kain apapun bebas asalkan tidak licin untuk membungkus. Ukuran kain yang pertama 40 cm x 40 cm, yang kedua 1 meter x 1 meter, dan yang ketiga bebas. Ketentuan kostum yang digunakan oleh peserta adalah bebas, namun tetap sopan rapi. Dilarang menggunakan jeans dan pakaian ketat. Tidak boleh membuat karya yang ada jahitan atau menggunakan jarum bentul. Penggunaan pin, ring, atau bros yang berfungsi sebagai hiasan masih diperbolehkan. Latar video bersifat bebas, boleh indoor maupun outdoor, ataupun keduanya. Selanjutnya, unsur kriteria penilaian ada 6. Yang pertama, unsur budaya. Budaya mesti diterapkan di dalam video. Yang kedua, unsur estetika, kerapian dan keindahan yang ada di dalam video. Yang ketiga, kejelasan tutorial. Kejelasan tutorial yang jelas dan mudah dipahami oleh penonton. Yang keempat, penerapan karya. Penerapan karya dalam video, misal digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan tas belanja dan bekal dan lain-lain. Yang kelima, misi atau tujuan video. Misi dari video ini adalah edukasi tentang pemakaian produk ramah lingkungan atau mengurangi limbah plastik. Yang keenam, pengeditan, kerapian dalam pengeditan video. Setelah itu, teknis pengumpulan di Google Form. Yang pertama, peserta mengumpul video ke Google Drive dengan subjek furosiki_nama_kelas_bulpas24. Yang kedua, ubah setting file menjadi berbagi ke semua orang yang memiliki link. Yang ketiga, salin link Google Drive tersebut. Dan yang keempat, kirimkan ke Google Form lomba yang sudah disediakan panitia. Selanjutnya, teknis upload video di YouTube. Yang pertama, diberi judul dengan sekreatif mungkin. Kedua, menyertakan hashtag lomba furosiki dan hashtag bulpas_outdoors24. Ketiga, isi identitas, contohnya nama, kelas, dan sekolah di kolom deskripsi. Dan yang terakhir, proses upload ke YouTube. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor di bawah ini. Ini untuk contoh tas tangannya berupa tulisan. Dan ini untuk tas belanja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Si Lomba Poster 3D Digital akan menyampaikan petunjuk teknis. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang membuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Di lomba ini, kami akan membuat poster yang lebih modern, yaitu dengan membuat poster 3D secara digital, dengan tujuan mengembangkan keterampilan peserta didik di bidang ilmu maupun teknologi. Berikutnya saya akan menyampaikan petunjuk umum untuk lomba poster 3D digital. Pertama, peserta adalah siswa dari masing-masing perwakilan prodi dan masing-masing prodi mengirimkan 5-6 orang. Kedua, poster yang diikutsertakan harus orisinil. Yang ketiga, karya dikirim melalui format JPG dalam bentuk soft copy ke Google Drive dan mengirimkan link melalui Google Form maksimal tanggal 21 November 2020 dan paling lambat pukul 9 pagi. 4. Peserta hanya diperbolehkan mengirim 1 karya poster dalam perlombaan ini. Yang kelima, wajib menggunakan bahasa Inggris. Berikut petunjuk khusus untuk lomba poster 3D digital. Yang pertama, karya diikutsertakan tidak mengandung unsur sara, pornografi, serta tidak menyinggung pihak manapun. Yang kedua, poster bertema peran pemuda dalam memerangi pandemi COVID. Yang ketiga, desain poster berukuran A3 dengan format JPG. Yang keempat, panitia berhak mendiskualifikasi peserta sebelum, selama, maupun sesudah penjurian apabila peserta terbukti melakukan kecurangan. Yang kelima, isi poster mengandung saran, imbauan, seruan sesuai dengan tema lomba. Yang keenam, isi poster harus menarik perhatian, komunikatif, dan persuasif. Yang ketujuh, setiap peserta harus menggunakan perangkat lunak, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, atau CorelDRAW. Yang delapan, gaya visualisasi bebas sesuai dengan kesukaan, kemampuan, dan kebutuhan poster. Yang kesembilan, poster harus buatan sendiri, bukan tiruan, dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Yang kesepuluh, tidak diperkenankan menggunakan elemen visual yang diambil dari internet, contohnya clipart, stock foto, dan template.
Untuk kriteria penilaian, kita ada 4 kriteria. Yang pertama, kesesuaian isi poster dengan tema. Yang kedua, pesan moral yang disampaikan dalam poster. Yang ketiga, orisinalitas karya. Dan yang terakhir adalah grafik desain. Berikut contoh untuk poster 3D digital. Sekian dari kami. Untuk informasi lebih lanjut bisa kalian pantau di IG OSIS Audams. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Si Lomba Baca Puisi akan menjelaskan petunjuk teknis dan ketentuan lomba. Pengertian, membaca puisi adalah perbuatan menyampaikan hasil-hasil sastra atau puisi dengan bahasa lisan. Aftarudin 1984, halaman 24. Membaca puisi sering diartikan sama dengan deklamasi. Membaca puisi dan deklamasi mengacu pada satu pengertian yang sama, yakni mengkomunikasikan puisi kepada para pendengarnya. Suharyanto dalam Mulyana tahun 1997, halaman 34, membatasi bahwa hakikat membaca puisi tidaklah berbeda dengan deklamasi, yaitu menyampaikan puisi kepada penikmatnya dengan setepat-tepatnya agar nilai-nilai puisi tersebut sesuai dengan maksud penyairnya. Persyaratan 1. Peserta tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin, putra atau putri. 2. Peserta diwakilkan satu siswa setiap kelas. 3. Peserta membacakan satu puisi wajib. 4. Pembacaan puisi dari awal hingga akhir sepenuhnya dilakukan di rumah atau lingkungan rumah, indoor atau outdoor. 5. Peserta tidak diperbolehkan menambahkan dalam bentuk nyanyian dan atau pengulangan lari atau bait tertentu atau mengurangi puisi yang dibacakan. 6. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu apapun berupa iringan musik. 7. Peserta menggunakan baju batik bebas. Ketentuan teknis karya. 1. Karya peserta adalah video hasil pembacaan puisi. Kedua, pengambilan gambar dilakukan dengan kamera statis yang memperlihatkan pembaca puisi. Ketiga, durasi video rekaman untuk satu puisi minimal 2 menit dan maksimal 5 menit. Keempat, kekurangan atau kelebihan durasi berakibat pada pengurangan nilai. Kelima, format file minimal MP4 atau kualitas HD dengan resolusi 720p. Keenam, hasil rekaman tidak boleh direkayasa ulang atau diedit dan harus long take video. Ketujuh, hasil rekaman audiovisual harus terdengar dan terlihat jelas. Kedelapan, peserta lomba tidak boleh menambahkan efek bunyi dari alat apapun dalam proses perekaman pembacaan puisi. Kesembilan, peserta tidak boleh membaca puisi tanpa teks atau menghafal. Pada saat pembacaan puisi, peserta harus terlihat memegang teks puisi yang dibacakan. Berikut adalah pilihan puisi teks wajib yang bisa dipilih oleh para peserta. Yang pertama, Lautan oleh Rembrandt. Yang kedua, Dibayang Mata Pak Dirman oleh Kirjo Mulyo. Yang ketiga, Sang Krikil oleh Aspar. Dan berikut adalah teks puisi untuk babak grand final, yaitu Ibu oleh D. Zawawi Imron. Demikian petunjuk teknis dan ketentuan lomba baca puisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan seputar lomba sisik melik. Untuk pengertiannya, sisik melik adalah orang yang bertugas membawakan berita. Tetapi dalam acara tersebut pembawa berita juga berimprovisasi dengan memberikan komentar pada berita yang dibawakannya. Terkadang pembawa berita juga ikut dalam merumuskan skrip agar dapat disesuaikan dengan gaya pembawaan berita yang akan disampaikan. Petunjuk teknis. Setiap kelas wajib mengirimkan perwakilan satu tim yang terdiri dari 3 siswa. Pengumpulan dalam bentuk video boleh menggunakan kreativitas edit masing-masing. Video berdurasi 3-5 menit, format MP4 dengan resolusi tinggi 720p. Tema bebas sesuai dengan permasalahan atau isu yang sedang tren saat ini. Peserta wajib mencari dan meliput berita sesuai dengan tema. Naskah wajib menggunakan bahasa Jawa. Jika menggunakan bahasa Wokoluku, maka seluruh naskah menggunakan Wokoluku. Dan jika menggunakan bahasa Krama, maka seluruh naskah menggunakan bahasa Krama. Dengan kata lain, tidak boleh menggunakan bahasa campuran.
Naskah dilarang menyinggung unsur sara, suku, agama, ras, antar golongan, dan pornografi. Setiap peserta wajib menyerahkan naskah kepada panitia pada waktu pengumpulan karya dengan ketentuan sebagai berikut. Teks harus diketik komputer, font 12, spasi 1,5, tipe Times New Roman, kertas A4. Teks harus diberi judul dengan font 14. Nama dan kelas peserta ditulis di halaman terakhir sudut di kiri bawah. File berbentuk PDF. Selanjutnya, video terdiri atas 2 tayangan reporter dan tayangan pembawa acara. Mengenakan baju batik bebas, sopan dan tidak ketat. Keputusan Dewan Juri tidak bisa digugat. Dilarang ada pergantian peserta kecuali ada hal yang sangat mendesak dan sudah dikonfirmasi panitia. Peserta yang mengumpulkan karya melebihi batas waktu yang ditentukan akan mendapatkan pengurangan poin. Untuk teknik pengumpulan, peserta mengupload video dan naskah ke Google Drive masing-masing. Penulisan nama file video dan naskah bisa dilihat pada contoh yang sudah diberikan. Setting file video menjadi file berbagi ke semua orang untuk memiliki link. Copy link yang sudah disetting dan kirim link ke Google Form lomba yang telah disediakan oleh panitia. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor yang sudah tertera. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita beranjak ke perlombaan atau acara selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami ingin menghimbau kepada seluruh ketua kelas agar mempersiapkan dirinya dan juga Google Meet, karena habis ini akan ada sesi Google Meet bersama pembina dan juga panitia untuk memberikan pengarahan mengenai perlombaan pada bulan bahasa. Dan tak lupa juga kami ingin memberitahukan kepada seluruh penonton bahwasanya kegiatan yang diselenggarakan pada kesempatan kali ini telah mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh warga SMA Negeri 2 Batu, terkhususnya siswa-siswi SMA Negeri 2 Batu yang nantinya ikut berlomba untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 yang telah dianjurkan oleh pemerintah, seperti sering mencuci tangan, memakai hand sanitizer, memakai masker, ataupun menjaga jarak. Nah, walaupun perlombaan bulan bahasa pada kali ini dilakukan secara daring, jangan lupa kita tetap menjaga sportivitas, solidaritas, dan kejujuran. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada ketua kelas untuk memasuki room meet yang telah disediakan. Baik, kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Batu yang akan mengikuti perlombaan, kami ucapkan selamat mengikuti perlombaan. Baik, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian pembukaan kegiatan Bulan Bahasa SMA Negeri 2 Batu pada tahun 2020 ini. Saya Ramzan Samsuryaswi dan rekan saya Dila Eva undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.